Bapak polisi, bukankah kemarin pemberitahuannya sudah clear, Pak? Pak, Bapak Respati, Pak, tolong dengan ketika kami bicara. Bukannya pemberitahuannya sudah clear? Pemberitahuannya sudah clear. Bayar polisi. Hei, bayar. Masih bayar kan, Mak? Masih bayar. Mungkin maunya dibayar. Kasih saja kesempatan, Pak. Ini kan hak rakyat. Bayar dulu baru kita boleh nih. Bayar dulu. Bayar polisi. Bayar polisi. Saudara Indonesia gelap. Artinya bahwa penegakan hukum makin suram. Saatnya mahasiswa dan rakyat untuk bergerak. Kita tahu Lex Populi Lex Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Ketika rakyat mengatakan tangkap penggadai negara Republik Indonesia, tapi kalau negara ini ingin beres, maka sebuah negara demokrasi harus dibarengi dengan penegakan hukum. Demokrasi tanpa penegakan hukum hanya akan menimbulkan sebuah tirani yang akan mengakibatkan akumulasi kekecewaan daripada rakyat untuk bergerak, untuk melakukan revolusi bagi rakyat Indonesia. Lawan ketidakadilan, lawan kezaliman, lawan kebobrokan. Ini tidak benar. Negara tanpa rakyat tidak akan ada negara. Oleh karena itu, pemimpin yang benar pertama-tama yang harus dipikirkan adalah kesejahteraan rakyatnya, bukan kepentingan pribadi atau golongannya. Saudara-saudara, kita tahu dalam Pilpres kemarin bahwa terjadi TSM yang brutal. Ini yang sangat dikhawatirkan, terjadinya atau terlahirnya pemimpin tanpa basis moral yang kuat. Jokowi dan kroni-kroninya. Kita lawan oligarki. Ngomongin dia. Jangan ditangkap Jokowi. Lagi. Jokowi.
jongos-jongos yang telah menguasai pemerintahan, dan hari ini ketidakadilan harus kita kekuasaan Jokowi yang penuh atau syarat dengan korupsi. Oleh karena itu, kami para aktivis, mahasiswa, rakyat, demonstran meminta kepada aparat penegak hukum untuk menangkap dan memenjarakan Joko Widodo. Sementara koruptor kakak mereka bersikap pancet, tidak punya nyali. Bahkan Presiden Prabowo sendiri terbawa oleh gaya-gaya oligarki ingin menyelamatkan penjahat dan koruptor. Kebijakan ini perlu diamati dan dilawan oleh seluruh rakyat Indonesia. Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Rakyat harus bergerak, bergerak, menerjang untuk membuktikan ketidakadilan dan ketidakbenaran di negeri yang kita cintai ini. Prabowo, jangan seperti macan ompong yang hanya bisa mengeum, bahkan hanya bisa mengeum seperti kucing. Mana tunjukkan nyalimu bahwa kau akan mengejar seluruh koruptor sampai ke dunia Antartika pun jauh di sana. Namun ternyata laporan dari Organized Crime and Corruption reporting Project Jokowi sebagai koruptor terbesar dan ada di depan mata, bahkan diberikan kepercayaan menjadi pengawas Danantara. Ini adalah tindakan kebijakan publik yang barbar, tindakan kebijakan politik yang tidak masuk akal dan perlu dilawan. Kasihan para polisi harus menjaga presiden yang sifatnya ganti dan kekanak-kanakan. Lawan ketidakadilan. Lanjutkan, Polsek. Ini mengatakan kata hati kami sebagai bangsa Indonesia yang mencintai bangsa ini. Kami menyadari bahwa negara ini akan kami wariskan kepada generasi penerus ke depan, dan kami mengkhawatirkan kondisi Indonesia yang tidak baik-baik saja. Kami apa boleh buat, disuruh untuk menerima bahwa wakil presiden yang saat ini sedang menjalankan tugasnya adalah wakil presiden yang sebelumnya tidak pernah kami pilih. Kami ingin mengatakan kepada Anda, kami tidak ada masalah dengan Prabowo Subianto sebagai presiden. Anda seharusnya bijak untuk mendengarkan apa yang menjadi perasaan daripada rakyat bangsa Indonesia. Diberitahukan. Ya, apa diberitahukan seperti artinya? Yang biasanya demonstrasi dengan Palestina. Biasa di situ. Jauh Pak itu Pak. Tadi jaraknya 200 meter dari sana. Jangan mau. Bayar polisi. Jangan mau. Rakyat sengsara. Undang-Undang 1998 pendapat yang mau ada batasan tanah presiden. Wapres itu tidak boleh dekat. Ada jalannya. Kita dapat suratnya. Cepat. Itu antara Anda ya. Bapak polisi, bukankah kemarin pemberitahuannya sudah clear, Pak? Pak, Bapak Respati. Pak, tolong dengar kami bicara. Saya juga dong. Bukannya pemberitahuannya sudah clear? Pemberitahuannya sudah clear. Bayar polisi. Hei, bayar. Masih bayar kan, Mas? Masih bayar. Mungkin maunya dibayar. Kasih dia kesempatan, Pak. Ini kan hak rakyat. Bayar dulu baru kita boleh nih. Bayar dulu. Bayar polisi. Makin lama, Pak. Mohon. Bayar polisi.
umum itu tidak boleh, maka harus disampaikan. Pak, tolong Pak ya, kan sudah diberitahukan. Kasih aja Pak kesempatan Pak. Bapak itu sebenarnya hanya ditugaskan untuk mengawal, jangan melarang. Apa kalau melarang? Tugas Bapak menjaga, bukan melarang. Cobalah dirubah Pak wajah polisinya Pak. Jangan terus-terusan berekspresif. Udah gitu dengan rakyat itu menjadi sangar begitu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan Pak, cuma ngomong doang kok. Bayar polisi. 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 Jalan juga banyak masyarakat, kita menjaga itu. Bayar polisi. Tapi kalau Anda di sana Bayar polisi. menghambat, Bayar polisi. Pak, tolong kami dikawal aja lah Pak sebaik-baiknya ya Pak ya. Supaya kami ini bisa menyampaikan aspirasi kami Pak. Tugas Bapak bukan yang melarang, tapi mengawal. Selamat cepat kusir Pak. Kelamaan Pak. Kasihan belakang itu. Pak, nggak ada gunanya debat kusir Pak. Bapak pengen nggak macet. Tolong kami dikasih kesempatan untuk bicara di depan Wapres. Kepada Bapak Polisi, kami menghimbau dan mengingatkan, izinkan kami untuk menyampaikan hak-hak kami sebagaimana kami sebagai warga Indonesia untuk menyampaikan kebenaran dan keadilan. Jika tidak disampaikan, kami akan membuat Jakarta akan lumpuh. Tidak itu. Jangan berdebat. Wah. Tunggu ya, nanti kami kawal, oke? Kepada seluruh pihak keamanan, terutama kepada Bapak Polisi, jangan sampai kondisi lapangan ini semakin ricuh. Maka harapan saya, berikanlah ruang pada kami dengan aturan, tapi juga jangan juga sudutkan kami, karena kami datang ke sini sudah ada pemberitahuan dan rute. Jangan sampai persoalan ini dipicu oleh bapak-bapak sendiri. Kami ini adalah warga negara yang patuh dan tunduk dengan undang-undang yang hari ini Bapak laksanakan. Walaupun di sana sini masih banyak persoalan, tapi seringkali persoalan untuk teman-teman menyatakan pendapat selalu dihadang walaupun sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan aksi atau penyampaian pendapat. Bukan hanya hari ini, tapi seringkali kami selalu dihalang-halangi oleh Bapak Kepolisian ini. Kenapa? Kemarin tidak dilarang untuk tidak menyampaikan aspirasi di depan Wapres, tapi sampai hari ini tidak ada pemberitahuan. Kenapa? Dengan detik-detik ini Bapak baru bingung melawan kami dengan jarak dan segala macam. Harusnya dari kemarin sampaikan, jangan hari ini disampaikan dengan kondisi rakyat hari ini. Saya polisi, saya polisi, saya polisi, saya polisi, saya polisi. Ini kan barengan kita lagi menunggu pengawal. Semua bisa diatur dengan arus lalu lintas. Tergantung dari bapak-bapak kepolisian bagaimana lancarnya perjalanan lalu lintas ini. Semakin lama, semakin
banyak persoalan yang terjadi. Carilah solusi yang terbaik. Terus solusinya apa, Pak? Semakin lama, Pak, dalam diskusi ini tidak menyelesaikan persoalan, semakin ribut, tapi dipicu oleh Bapak polisi sendiri. Pak, Soal di jalan itu bisa kita atur, karena kami bagian dari rakyat Indonesia. Pak, kami ini rakyat, Pak. Jangan kami dihalangi dan aspirasi kami. Sesungguhnya rakyat semuanya masih membutuhkan kedaulatan dan kebenaran. Pak, tolong Pak, ya, tolong dengarkan keluhan-keluhan kami. Ya, Orang kita yang beli kok. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita tetap pada posisi, jangan bergeser. Kenapa? Karena kita adalah rakyat Indonesia telah gerak.